Coba silakan coba. Ya. Malam, salam Tasya semuanya. standby Tasya ya. Pak Paul, Iya, Pak. itu ini kelihatannya kalau saya lihat ya, ini yang masalah Gaza ini baru benar-benar selesai nih. Udah begini. Masalah Lupa apa? semua. Gaza. Oh Iya, Gaza. Gaza. Iya. Gaza itu Kayaknya memang ini sengaja dibikin baru benar lama, selesai. ya kan? Sengaja dibikin lama sampai bersih, benar-benar bersih itu. Cuman kalau selesainya saya lihat bukan di Gaza. Selesai Gaza akan ke utara dia. Enggak, itu nggak ada masalah. Itu enteng itu. Karena kan Amerika sekutunya Israel kan akan menjaga perdamaian, berusaha supaya jangan sampai memantik perang dunia ketiga. Kalau orang Islamnya kan maunya kan perang dunia ketiga kan. Iya. Udah pernah kita bahas minggu lalu ya. Orang Islam Ya. maunya itu bikin perang dunia ketiga. Memang pengennya perang dunia ketiga, pengen perang. Entah kenapa libidonya sange banget tuh mereka tuh ya, pengen perang gitu loh, pengen bunuh pokoknya ya. Makanya kan di semua perang, kadang-kadang orang pada ini ya, orang-orang Islam ini juga sok-sokan belagu juga. Semua hampir sejak ada Islam lahir di dunia, hampir semua perang di dunia dipantik oleh orang Islam loh saudara. Ya, termasuk stafnya Panji Gumilang kan rajin nongkrong di kita kan. Ininya apa namanya, orang-orangnya Panji Gumilang kan rajin nongkrong di kita dulu kan. Tapi ini kalau sampai Ganjar, kalau yang menang sampai Prabowo, Panji Gumilang pulang saudara. Kalau yang menang Prabowo akan gunakan Panji Gumilang buat kuasain ini, buat kuasain Islam Indonesia. Percaya saya, lihat nih. Kalau yang menang Prabowo ya, Panji Gumilang langsung pulang ini saudara. Coba silakan coba. Ya. Malam, salam Tasya semuanya. standby Tasya ya. Pak Paul, Iya, Pak. itu ini kelihatannya kalau saya lihat ya, ini yang masalah Gaza ini baru benar-benar selesai nih. Udah begini. Masalah Lupa apa? semua. Gaza. Oh Iya, Gaza. Gaza. Iya. Gaza itu Kayaknya memang ini sengaja dibikin baru lama, benar selesai. ya kan? Sengaja dibikin lama sampai bersih, benar-benar bersih itu. Cuman kalau selesainya saya lihat bukan di Gaza. Selesai Gaza akan ke utara dia. Enggak, itu nggak ada masalah. Itu enteng itu. Karena kan Amerika sekutunya Israel kan akan menjaga perdamaian, berusaha supaya jangan sampai memantik perang dunia ketiga. Kalau orang Islamnya kan maunya kan perang dunia ketiga kan. Iya. Udah pernah kita bahas minggu lalu ya. Orang Islam Ya. maunya itu bikin perang dunia ketiga. Memang pengennya perang dunia ketiga, pengen perang. Entah kenapa libidonya sange banget tuh mereka tuh ya, pengen perang gitu loh, pengen bunuh pokoknya ya. Makanya kan di semua perang, kadang-kadang orang pada ini ya, orang-orang Islam ini juga sok-sokan belagu juga. Semua hampir sejak ada Islam lahir di dunia, hampir semua perang di dunia dipantik oleh orang Islam loh saudara. Perangnya Muhammad ya, 60 perangnya Muhammad cuma 2 kali dia bela diri, yang 58 tuh dia nyerang sana nyerang sini. Ya nanduk sana nanduk sini. Persis itu yang dinubuatkan dalam Daniel. Coba lihat ya perang dunia pertama siapa yang menginisiasi? Orang Islam loh saudara. Jerman itu hanya memprovokasi orang Islam, lalu orang Islamnya itu bersekutu dengan Jerman, bikin perang dunia pertama. Perang dunia kedua, Hitler sama Islam juga. Ya kan? Jadi seluruh dunia ini perang gara-gara Islam. Hari ini semua perang di dunia ini ya Islam yang perang. Ya, kalau Rusia sama Ukraina kan perang dendam lama, itu kan cerita lama kan, CLBK. Beda lagi. Tapi kan nggak laku kan, nggak bisa dijual kan setelah Israel Hamas ini, karena mau perang dunia ketiga. Maunya orang Islam perang dunia ketiga, bikin ruwet. Itu coba. Ya, soalnya kayaknya saya lihat kayaknya begitu tadinya. Memang mau digituin, memang mau begitu. Memang maunya dibikin perang dunia ketiga. Betul. Cuma kan nggak mau kepancing. Makanya Israelnya kan nggak mau kepancing. Dia fokusnya sama Hamas saja. Nggak mau sampai sana, nggak mau sampai sini. Lalu Amerika, Houthi-nya dibom ya kan, Yaman kan. Terus ini yang Lebanon masih belum diapa-apain nih. Mereka masih susumbar. Irannya belum diapa-apain nih. Kalau sudah sebel dilenyapkan sekali, kasih nuklir sekali, habis semua Iran juga kan. Cuman mereka nggak mau memicu perang dunia ketiga. Mereka nggak mau kepancing. Yang saya lihat begitu Pak. Jadi lagi beres Gaza, beresin utara, beresin selatan. Habis itu tinggal lihat Irannya mau gimana. Habis. Kalau Gaza sudah selesai, habis. Kalau Gaza ini sudah selesai, maka seluruh dunia Islam diam.
Mau ngumpulin duit buat siapa? Houthi nggak punya nyali kayak si Hamas. Mau ngumpulin si siapa itu yang Hizbullah nggak punya nyali kayak Hamas. Kalau Hamas itu punya nyali ya, berani nyulik, berani segala macam tindakan yang brutal. Itu kan brutal sekali. Habis begitu nih Gaza habis, Hamas habis, ya lihat ini 2024 ini dunia damai nanti. Indonesia mana ruwet, dunia damai. Kan sudah saya nubuatkan tahun lalu kan. Belum pernah nubuatan di tempat ini meleset ya, dari mulai kasusnya KC sampai Sambo semua tepat semua kan, semua nubuatan di sini kan pas semua. Nah, bahkan Mahfud MD pada bilang, kamu yang bilang ya nggak mungkin Pak, nggak masuk dalam bursa. Nyatanya Mahfud MD jadi wapres tuh, jadi cawapres kan. Terus siapa yang bilang tuh ya, katanya nggak mungkin apa sih Gajah Mada apa siapa itu, nggak mungkin. Ada percaya saya nih, Panji Gumilang masuk penjara, si Mahfud MD pasti jadi cawapres. Langsung jadi cawapres kan ini kan. Analisanya di sini itu A1 semua ya. Karena apa? Ya masuk di sini orang-orang top semua. Bukan yang kelas-kelas bawah ya. Atau Bing, Bukoni, Sujatmiko, siapa lagi? Hutape ya, siapa lagi tuh ya. Pak Ponto, orang-orang top semua nih dari Amerika, dari Eropa kumpul semua di sini. Jadi kita lihatnya jernih, bening. Lihatnya bening. Jadi bukan klinik-klinik ya, bukan karena kita nubuatan klinik-klinik, tapi kita melihat, kita menganalisa berdasarkan semua pembicaraan ini kan bening, jadi kelihatan jernih, ya. Termasuk stafnya Panji Gumilang kan rajin nongkrong di kita kan, ininya apa namanya, orang-orangnya Panji Gumilang kan rajin nongkrong di kita dulu kan. Tapi ini kalau sampai Ganjar, kalau yang menang sampai Prabowo, Panji Gumilang pulang, saudara. Kalau yang menang Prabowo akan gunakan Panji Gumilang buat kuasain ini, buat kuasain Islam Indonesia. Percaya saya, lihat nih. Kalau yang menang Prabowo ya, Panji Gumilang langsung pulang ini, saudara. Kita tinggal lihat aja, Pak. Tapi semua survei juga masih tetap aja Prabowo. Nggak dengar suara kamu terlalu kecil. Iya, dari semua survei masih kelihatan Prabowo yang tinggi. Ya, tapi jangan kepedean lah. Kita nggak bisa karena PDIP itu lihai loh. Iya sih, kalau dilihat sekarang juga mereka lagi mau ngancurin nama Jokowi, kalau saya lihat. Ya, maunya PDIP ini lihai, saudara. Walaupun kemarin sudah salah langkah ya, dia jelek-jelekin Jokowi malah hancur ya. Iya. Kayak youtuber yang jelek-jelekin saya malah hancur kan. Begitu Ganjar jelek-jelekin Jokowi, langsung turun di bawah Anies ya. Itu saya ketawa terbang-bang itu. Gila ini orang ya, goblok bener ya. Iya, dan masih nggak sadar. Masih nggak sadar. Oh, nyadar. Sekarang udah nyadar, makanya kan dia sekarang puji-puji Jokowi terus kan. Oh, udah mulai puji ya. Lah kan puji-puji Jokowi, tapi kan ada busernya, terus ada busernya yang bilang bukan jelek-jelekin Jokowi, tapi jelek-jelekin si Gibran, busernya kan. Kalau dulu kan jelek-jelekin Jokowi, langsung habis mereka. Itu salah, enggak boleh. Di Indonesia itu yang jadi victim itu selalu diberi perhatian oleh masyarakat. Kayak saya kan selalu difitnah, divictim apa. Jadi kita di sini donasinya lancar, sawerannya lancar. Makanya kalau lagi difitnah diem aja, saudara, jangan bales. Nggak usah kamu bela-belain saya, nggak usah ribut. Kenapa? Karena Tuhan yang bela, ya kan? Tuhan bela menggerakkan hati orang-orang sehingga orang-orang menaruh simpati pada kita. Jangan kita nyorus nanti ikut dimusuhi malah ikut musuh-musuh sekalian. Jangan. Tapi itu rumus ya. Kayak Jokowi kan difitnah diem aja kan dia kan. Iya. Menangnya Jokowi di situ, diem waktu difitnah. Dulu Mega waktu difitnah diem aja kan dia menang. Begitu dia sekarang petakilan, kebanyakan pola, dia kan jadi tante girang kan, ya habis lah popularitasnya, nggak boleh. Sepopuler apapun kita, ingat ya, Tuhan yang ngangkat kita kan, melalui orang-orang, melalui masyarakat. Jadi kita nggak boleh sombong, nggak boleh jumawa. Ya. Iya sih, udah kelewat sih. Menunjukkan seolah-olah lebih berkuasa daripada presiden gitu. Ellen, lanjut Bu Ellen. Ya, Pak Stu tadi kan bilang kalau Prabowo jadi presiden itu Panji Gumilang bebas ya? Bebas lah. Iya. Kan ini udah PK langsung dikasih lah kan, langsung. Kenapa Pak Stu? Dia pasti minta PK nanti langsung dikasih kan, nanti vonis nih pemilu dia sidang satu sampai ke banding kalah, nanti PK-nya dimenangin sama Prabowo.
Kalau Prabowo jadi presiden. Jadi pastor satu putaran Ya berdoa saja. saja, makanya kita nggak ngerti ya saudara ya, kita nggak ngerti. Kita nggak mengerti karena ini politik ya, makanya saya tidak berani bernubuat apapun di tahun kemarin tentang siapa yang jadi presiden. Tetapi yang jelas ya, kalau sampai 2 putaran, Prabowo pasti kalah. Jadi jangan sampai 2 putaran. Ya, harus 1 putaran karena banyak sekali pengkhianat ya, banyak sekali pengkhianat dan nasionalis ini melacur kepada khilafah. Khilafahnya nunggangi nasionalis. Persis zamannya Soekarno dulu, bodoh dia. Ya kan kalau dia tegas tetap nasakom, ya dia belain komunis tetap dibela waktu sama Soekarno kan cuma tinggal keluarin perintah, ini fitnah. Menang Soekarno. Cuman kan Soekarno-nya nggak punya nyali, takut perang saudara. Gara-gara patukan perang saudara, zamannya dia nggak perang saudara, zaman kita perang saudara. Zamannya kita perang saudara. Itu loh masalahnya, Ellen. Iya, pastor. Serem ya. Presario, terakhir ya, Presario ya. Presario. Presario, mikrofonnya nyalain. Ya, Pak Paul, selamat malam. 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 Pak Paul, informasi terakhir Ya, di PDIP 42%, Mbak. Jadi Bapak jangan terlalu optimis mengenai si bocah kecil itu. Ini kali pasti kalah, Pak. 2 putaran, pasti 2 putaran. kita Bukan nggak tahu informasi ya. A1. Kalau A1, Pak. pokoknya kalau 2 putaran Saya nggak Prabowo kalah, saudara Saya ya. ini pengikut Pak Paul udah 4 tahun. Ya, Saya kalau nggak pernah Prabowo bicara kalah, kalau kalau Prabowo kalah, kalau sampai 2 putaran, Saya sama Prabowo pasti dengan- kalah. Ya, dengan siapa namanya? Satu lagi itu yang grup yang Arizona. Saya sama dengan Arizona, Pak. Jadi Bapak, tolong ini A1. Saya karena saya sayang Pak Paul, saya bicara. ya Ini makanya 42%. kalau Udah sampai A1. Coba ini bukti nanti. 2 putaran, pusing Jadi saudara Bapak ya. jangan ngomong Kalian sembarangan. kalian Bapak pusing hamba semua Tuhan. ya kalau sampai Saya 2 nih putaran, orang kalian tua, semua Pak. pusing saudara Saya ya. sumur Pak Awe. Jadi saya bicara terukur. Demikian Pak, selamat malam. Ya, kalau sampai 2 putaran kalian pusing semua saudara ya. Satu, kalian lagi miskin, ditambah lagi biaya yang cukup besar ya saudara ya. Biaya pemilu ini kan besar sekali. Lanjut Pak. Kedua, ya kalian kalau sampai 2 putaran akan ada banyak sekali pengkhianat. Disitulah mulai nanti kebencian, kemarahan ada di situ ya. Mulai benih-benih permusuhan ada di sana. Ya saudara ya. Makanya ya, mungkin di atas kertas, ini semua ngeklaim semuanya. Prabowo di atas kertas kemarin ngomong ya, oh semua survei menunjukkan kita ini 1 putaran bisa. Jangan saudara, ingat zamannya Ahok ya. Ahok sama Anies, semua nyepelin Anies. Anies bahkan di bawahnya si AHY, bisa tiba-tiba Anies menang saudara ya. Hati-hati saudara ya, jangan jumawa, jangan terlalu optimis, pokoknya siap sedialah apapun hasilnya saudara. Cuman kalau saya tetap berseru, saudara, ya satu-satunya yang tidak mengutukin Israel hanya Prabowo. Ya bahkan Gibran berani membredel segel gereja ditutup oleh orang Islam. Hanya Gibran satu-satunya pejabat di dalam sejarah Indonesia yang satu-satunya pejabat yang nggak pakai banyak ngomong, didatangi gerejanya, dibredel segelnya, lalu jemaatnya suruh ibadah lagi. Baru Gibran yang berani, saudara. Jokowi aja nggak seberani itu. Jadi 2 hal ini saja, saudara ya. Saya nggak mau kebanyakan ini ya. Saudara silakan baca sendiri. Mereka nggak pinter ngomong, ya. Mereka nggak pinter ngomong, nggak kayak yang 2 lainnya. Tetapi Anda silakan renungkan sendiri dan ya jangan jumawa. Oh ini 51% Prabowo pasti 1 putaran. Jangan, saudara ya, jangan. Pokoknya lakukan yang terbaik dan viralkan video saya saudara ya, kayak di gereja-gereja orang sudah banyak viralkan video saya ya, di beberapa gereja orang sudah saya lihat, oh ini Pak videonya sampai Pak dari Bapak Gembala Pak ya, kemarin sesepuh gereja kita juga sudah ngasih kode keras ya saudara ya. Oke, saya kira nggak pakai lama, saya nggak mau terlalu banyak membicarakan dan kita tidak mau banyak janji siapa yang jangan saudara ya, jangan sampai Anda semua jumawa ya.
Tetapi yang pasti kalau Prabowo menang, Panji Gumilang pasti lolos, saudara, pasti pulang. Kedua, ya dari yang terburuk ya, dari yang terburuk ya, dari yang terburuk ini kita pilihlah yang satu saja, saudara ya, yang berani membela rakyat kecil dan yang bisa melihat Israel dengan objektif. Itu aja ya. Ben, tutup dalam doa Ben, langsung Ben.